المسلمين رحمهم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء والمساكين الخطبتان بدل ركعتين من الظهر. فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى قال جمعة. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا حي على والصلاة القائمة صدق والله
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil aqli wal ilmi wal amali ala jami'il alam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melebihkan kita dengan makhluk-makhluk yang lain, dengan diberinya akal, diberinya ilmu, dan diberikannya suatu amal yang sangat mulia dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat yang tidak punya aturan hidup, dari yang tidak mengenal dirinya punya aturan hidup dan mengenal siapa dirinya. Berikutnya kepada al dan sahabat kalian, para ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin. Kata ta'zim wa ikraman ulun tuan kepada Abu Tunku Imam Syekh Masjid, kepada Abu Imam Rawatib, panitia pelaksana pembangunan masjid, panitia pengurus harian masjid, remaja masjid, dan kepada seluruh para hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dengan kita meniatkan i'tikaf, sejenak marilah kita merenungkan kembali yang mungkin sudah kita mengenal, sudah kita mendengar, dan sudah kita membaca, baik itu merupakan dari langsung kitab suci Al-Quranul Karim ataupun melalui mimbar-mimbar Jumat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim surah At-Taubah ayat yang ke-50, di mana Allah berfirman, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakan olehmu wahai Muhammad, la yusibana, tidak akan menimpa, tidak akan terjadi sesuatu kepada kami, hantru saboh-saboh musibah ada getanyo, illa ma kataballah, melainkan apa yang sudah Allah tuliskan di dalam kitabnya, di Lauh Mahfuz. Huwa maulana, dia Allah adalah maula kita.
wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka kepada Allah lah segala sesuatu hendaklah kita bertawakal oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada ayat ini atau arti daripada ayat ini sering sekali kita terdengar, sering sekali kita mendengar, baiknya merupakan di warung-warung atau di tempat-tempat di mana saja, tempat keramaian-keramaian. Bahkan makna daripada ayat ini adalah merupakan juga disebut oleh orang-orang yang kadang-kadang dia tidak melaksanakan perintah Allah, lebih-lebih juga diucapkan oleh orang-orang yang melaksanakan perintah Allah. Menyata pegah makna daripada ayat yang hana solat dan juga na ditubit lebih-lebih daripada orang yang na solat ibadah-ibadah yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya? Le ta dengar babah urang Allah si pupuanyan menyegolom gebi le Allah kehantruk bak gedanyo. Menyegolom gedanyo. Ucapan yang dia ucapkan itu sejauh mana keyakinan dan keimanannya kepada Allah, atau dia mengucapkan itu hanya pada saat ada suatu kepentingan saja, atau bagaimana? Timbul tanda tanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah pernah memberi motivasi kepada Nabi Muhammad. Pada saat orang-orang kafir Mekah, dia menjawab apa yang dia jawab. Pada saat syariat disampaikan oleh Nabi Muhammad, Mekah berkata, "Hai Muhammad, pu kayak pegahnya mbak kamu, mandum-mandum kang kalih getulih li Allah, kupu kayak pegah dalam syariat, ipat mandum kalih ditentukan oleh Allah." Maka Allah dari ucapan orang-orang kafir Mekah itu setuju dan tidak senang, malah Allah murka kepada mereka pada saat sampai syariat katakan yang Muhammadnya mandum-mandum kan kali getulih oleh Allah. Menunjukkan apa? Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada satu sisi ini benar ketentuan Allah ada di Lauh Mahfuz, tetapi di sisi yang lain ini man afdalun nas ya Rasul. So ya Rasulullah, orang yang terlebih. Siapa ya Rasulullah orang yang terlebih di kalangan manusia? Maka Rasul menjawab, al-aqil, orang yang berakal. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kedua sahabat ini, Ka'ab dan Abu Hurairah, tat athe pelacaknya itu puasa yang yulid, yang sebenarnya bukan dia yang punya ilmu, tetapi si yang mendidik dia. Orang yang purnawa buahnya, orang yang purnawa athe pelacaknya yang cara. Sementara yang terjadi pada binatang tersebut kan ilmiah, kan cara, tapi itu satu tabiat, satu kebiasaan yang itu dilihat pada si yang melatih dia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, akalnya hana nabi bak makhluk selain daripada manusia. Yang perlu kita garis bawahi, pada saat Allah Subhanahu wa taala nabi makhluknya bak manusia, maka Allah punya diberikan oleh Allah satu ketentuan pada makhluk yang berakal. Na nabi aturan, ketentuan, ada tata cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk geputunyo agar dia mengarah dalam hidupnya. Dah hatanya nabu tungku sekalian yang disebut dengan khitabullah. Khitabullah nyona dua naibahah. Apa itu makna talab?
Talab adalah suatu tuntutan Allah kepada makhluk yang naakain. Na yang geyo pubut, ada yang disuruh untuk dikerjakan dan ada yang disuruh untuk ditinggalkan. Nyan bek dua tu. Nyo dasar kitabullah. Na yang geyo pubut, na yang geyo kubah. Iyo mandua. Iyo pubut, iyo kubah. Yang geyo pubut adalah wajib, yang geyo pubut adalah sunnah. Maka celakalah orang-orang yang mengelehkan makna sunnah. Sebab itu talab atau tuntutan Allah atau khitabullah. Allah muthunat pih kan hana medalek. Satu lagi adalah iyu kubah atau perintah Allah untuk disuruh jangan kita kerjakan. Mana itu? Yaitu haram dan makruh. Berarti jawabannya adalah haram larangan Allah, makruh pih larangan Allah. Tunggu bek dayak kun lagi tanya Allah memukruh pih kan hana masalah makruh. Kalau kita melihat kepada syarat menjadi saksi bi'adlaini, tidak sah menjadi saksi apabila seseorang itu melakukan dosa besar dan orang tersebut mengekalkan diri dengan perbuatan makruh. Habu tunggu. Kalau tidak sah menjadi saksi orang yang mengekalkan diri dengan perbuatan makruh. Mantah makruh habu. Lang pengajian kaluh neputuri bak gedanya teh yang makruhnya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama wajib, sunat, haram, makruh. Satu lagi ibahah. Tapi kalau kita melihat di dalam penafsiran ayat Allah, ada yang makna amar, fi'il amar itu ditunjuki kepada ibahah. Namun itu adalah merupakan salah sebuah perintah syi. Sehingga perbuatan mubah yang dengan kita niat baik untuk beribadah, jid ke ibadah habu, jid ke sunnah, tapajuh bu, tapajuh tajib iya dan lain-lain sebagainya yang tujuannya untuk ibadah, maka menjadi sunnah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nyo ke limang perkaranya abu dengku. Limang macamnya adalah merupakan khitabullah yang geyu ba urung makai. Hanale geyu ba urung pungo ya hanai sengaja. Tapi pungo sengaja, yaitu penyebab hilangnya akal adalah disebabkan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kalau seandainya dia sadar semua kewajiban dituntut kembali, uro kiamat tengah 60 ton pungo, 60 ton akan getanyang mandum pujit hana di solat. Kenapa tidak puasa? Kenapa dia melanggar syariat Allah? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, limang bohnya gepedu ba urang makai. Maka terjawablah Abu Tungku sekalian. Pataturi urang makai ngan hana makai adalah pada saat seseorang itu melakukan yang 5 perkaranya. Nai pubut atau wajib, nai pubut atau sunat, hanai pubut atau haram, dan hanai pubut atau makruh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan yang sedang yang diamanahkan oleh pemerintah, umpamanya jino tengah geyu pakai masker dan lain-lain. Abu Tungku sekalian, saya tidak menyampaikan khusus ke masker, tapi saya sampaikan ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Yang pertama sekali diantaranya yang sudah sejak dahulu. Pertama sekali Allah kitabkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersiwak. Guyu mutiwak. Supaya apa Nabu? Pada saat seseorang dia berada di tempat berdekatan, maka nafah jihana bayabu karena igo jihigli. Sehingga syariat kepada Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad ia duruh higau tiap uro geyu mesiwak.
Tiap pura guyu tikat guyu uat igau. Yang pertama. Berangkat dari itu, bagaimana yaitu mencemarkan yaitu sesuatu yang mengganggu orang lain. Kalau gepegah dalam ketentuan hukum Allah yang merupakan itu sunnah, han gebi merudahunun, han gebi merudahu ke, dan sunat meludah ke kiri. Makna putra dengku guyu sunat guyu merudahu ya, menunjukkan apa? Air liur yang keluar dari seseorang itu tidak mencemarkan orang yang lain. Imam Syafi'i na bunu pegah menyatapi rukuk tidro tu makruh menyatapi rukuk tidro tu. Tapi pada saat kita di halayak ramai yang itu mengganggu orang lain, hana dia pegah habu inan jid, tetap hukumnya diharamkan. Kenapa? Sangat berbahaya sesuatu yang keluar dari mulut seseorang ke mulut yang lain. Nyainan ke kadang-kadang bak pegah hatanya kena lebut hata-hata lain hana mendukung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersin wate si dodo urung bersin, maka disunatkan dia mengucapkan alhamdulillah dan menutup mulutnya. Kupeu abutungku sekalian, supaya tidak keluar sesuatu yang ada dari mulut seseorang itu yang mengganggu orang lain. Pada saat menguap, guyutup babah hati menguap dan guyukun astaghfirullah, itu tujuannya apa? Pertama untuk kesehatan, supaya tidak banyak oksigen yang keluar, bele oksigen yang tubit secara kesehatan, dan juga tidak mencemarkan. Kalau itu ada sesuatu yang membahayakan pada tubuh seseorang yang mengakibatkan kepada yang lain. Menyahkai tubir ulua berbahaya, bu. Ia babah menteng menyahlang bulan puasa. Kalau di dalam mulut belum batal puasa, kalau seandainya tidak ada sesuatu yang bercampur. Tapi kalau sudah keluar menyahkai tubir ulua tunggu neuat balik batal puasa. Maka sesuatu yang sudah keluar itu sangat berbahaya kalau seandainya itu masuk kembali. Maka sedekah menteng, bu. La, seperti kata Rasulullah, semua ada perbandingan hukumnya. Sampai-sampai binatang yang sudah dikena kakenengnya, binatang yang keneng kedaket, gekrut boleh watenya, kemudian dicap. Untuk apa? Yang pertama sekali supaya ditanda yang bahwa itu binatang yang sudah untuk zakat. Yang kedua, binatang yang kali sedekah bekle mulang kedrawat, bekle mulang kedrawat, bekle ruh tablo kedrawat. Maka bek na rencana, bu. Kadang-kadang lagi tanya na rencana tak mesti sedekah. Kibancara buiwa pangkai, bu. Nyoi ro kuno pegat walimatul urus. Walimatul urus itu hukumnya sunnah. Tapi pada saat kita melakukan sesuatu buiwa pangkai lom, buiwa modal lom, maka tidak dapat pahala. Sesuatu yang mengharapkan bubalik lom batat, maka itu seperti Rasul mengatakan, seperti anjing menjilat kembali ludahnya sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kembali dalam kedihan. Abu tungku sekalian, 5 perkara ini adalah merupakan khitabullah, mandum kana di dalam syariat, Abu. Mandum kana di dalam syariat. Ilung long tambang lang rumoh, long tambang lang kama, uang sendiri, kamadro, kathodro, sprimbebdro, hasil keringat saya sendiri. Watetruk langkama pujet taih kebayang galak. Tidak ada aturan tidur. Langkama hangga bilhun walau tidur tu makruh hukumnya, makruh. Hangga bi megom aturan udip. Nyan padahal kamadro tu purutan nggo. Tidur tu langkama masuk ke dalam WC, datang lang WC juga ada aturan hidup. Truk lang WC sampai-sampai mengangkat pakaian pun setelah sampai kita duduk ke tempat bawah baru kita angkat kain supaya baik dihak orang. Walau gepegah yang bahwa jut di tempat-tempat yang tersembunyi, namun hukumnya tetap makruh. Makruh larangan. Mandum kali getulih. Danyo tak pajuh makanan, Abu. Ada aturan, Abu, pajuh makanan.
Apakah kalau kita manusia je tapajuh makanan tirat aja? Sama bunga tajak yang tidak ada akal. Menyata pajuh makanan tirat aja. Sebab kenapa? Kita manusia. Tanya manusia, ate tapajuh makanan, geyudu. Teta jepi geyudu. Geyu pajuh nganjara unun. Geyu jepi nganjara unun. Maka makruh hukumnya kalau dengan tangan kiri. Berarti jawabannya apa dulu? Pada saat kita sadar lungnya urung makai, saya ini adalah orang yang berakal, maka Abu Tungku sekalian, semua aturan hidup mulai daripada wajib, sunat, haram, makruh, mubah sampai kepada pembahagian syarat, wadak-wadaknya, sebab, syarat, kemudian sahih dan fasid dan manik, itu semua harus kita kerjakan. Abu Tungku sekalian, maka janganlah kita menyepelekan yang 5 perkaranya. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah semua aturan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab para jamaah sekalian, kita membaca sejarah Abu, saboh mantang tapu buat god, kebaikan itu akan terulang kepada kita. Contoh mesulung pegah menu Abu. Nabi Allah Yusuf pada saat dia dicampakkan ke dalam sumur, ada salah seorang dari saudaranya bek tapoh mati Yusuf kibancit tiak langmon menteng. Ada saudara-saudaranya tapoh mati menteng. Tapi setelah pada saat itu dicampakkan ke dalam sumur, itu suat baje dengan alasan baju ini dikembalikan kepada ayahnya, lalu dilumurkan darah serigala agar ayahnya nanti mengira Yusuf dimakan serigala. Al-kisah, Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Setelah itu Yusuf diambil oleh 2 orang pedagang, dijual ke Mesir. Sampai ke Mesir Yusuf dipertempatkan walau dia sebagai budak, tapi budak mulia. Kemudian Yusuf tertuduh menjadi yaitu seorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yusuf dipenjara. Keluar Yusuf dari penjara, Yusuf menjadi wakil Perdana Menteri di Mesir. Setelah itu Perdana Menteri meninggal, Yusuf diangkat menjadi raja. Pada saat terjadi paceklik sampai ke negeri yaitu ayahnya Yusuf, truk saudara-saudara Yusuf menunggu. Singkat cerita yang terakhir, setelah dia kenalkan semua saudaranya, tidak ada kebencian lagi pada Yusuf, karena ulah saudaranya lah dia menjadi raja. Mata watenyan puo siat bajelung nyobak ke ayah, bakso gejuk bajenyan tunggu. Tetap diberikan baju itu kepada yang membawa baju Yusuf, wate Yusuf itu lamun. Sejarah berputar tunggu, sejarah berputar karena Yahuda yang membawa baju, akhirnya diberikan baju Yusuf kepada Yahuda. Nejo saat bajenyo ba ayah niyo sampuh mata ya pulih mata. Menunjukkan apa abunku sekalian? Menyehna mantang tapubut kebaikan. Kebaikan itu akan juga imbalannya kembali kepada orang yang berbuat kebaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian Abu Tungku sekalian, syariat bek tak pegada. Bek tak pegahana ya tu. Nabi Allah Musa manteng wate geyuk tiak tungkat ya ge. Umma kajit kula go. Wate geyak merumpak dengan Firaun. Ya Allah, aku takut kepada Firaun walaupun itu ayah sebutku, tapi dia kejam sekali. Ya ge sidam. Olehnya pada saat yaitu Nabi Allah Musa dilemparkan tali-tali oleh para 72 orang penyihir di Mesir. Iya gitu. Tapi pada saat Allah mengatakan Musa be'ya tu atagata tinggi Musa, atagata lebih kuat, maka setelah itu Musa tidak takut lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka Abu Tungku sekalian, secara akidah mandum memang kalau ditentukan oleh Allah, tapi katanya syariat Muhammad yang menyampaikan geyu jaga dro begot kesehatan malah mandum ibadah Abu untuk kesehatan menyahtan kalon. Maka janganlah kita sepelekan apabila itu untuk kesehatan nyan kegot tengku nyan tapubut, sebab menyakat sakit tengku
mandum meija hanti mangle ta pinggang mekupiah hanti mangle ta suun menyah surah tato baje kadang mau baje hanti mangle ba ta bekap pada saat urang kahana sehat li maka jagalah kesehatan itu igtanim khamsan qabla khamsin jagalah 5 sebelum sampainya 5. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, khitabullah yang Allah berikan kepada orang yang berakal janganlah kita sepelekan, walau itu sunat, walau itu makruh sekalipun. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونافعني وإياكم بما فيه وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم الله بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر.